izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, yaitu dengan saya sendiri, saya Yolanda Andreas dengan NIM 202201020003. Nama saya Najwa Hana Faradila dengan NIM 2022011022. Saya Faiza Maharani Azahra dengan NIM 202101102245. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saiful Ardiansyah dengan NIM 202001020275. Perkenalkan, nama saya Tiffany Kapina Putri, NIM 202101021152. Nama saya Selviana Supriyati dengan NIM 202201020015. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kali ini, kami akan membawakan materi sesi keempat, yaitu tahapan pelaksanaan audit manajemen. Pertama, ada pengertian audit manajemen, yaitu suatu proses sistematis dalam melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap aktivitas manajerial sebuah organisasi atau perusahaan. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana kegiatan manajemen dilakukan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan kebijakan atau strategi organisasi. Audit ini tidak hanya fokus pada aspek keuangan, namun juga mencakup seluruh kegiatan operasional, perencanaan, pengawasan, dan pengendalian internal yang dijalankan oleh manajemen. Selanjutnya, ada ruang lingkup audit manajemen. Ruang lingkup audit manajemen mencakup seluruh aspek kegiatan organisasi, baik itu keseluruhan aktivitas maupun hanya sebagian program tertentu, tergantung pada tujuan audit yang ditetapkan. Lingkup audit menekankan pada evaluasi kriteria, penyebab cause dari permasalahan, serta dampak atau efek yang timbul. Tiga aspek ini, yaitu kriteria, cause, dan efek, dijadikan dasar dalam memberikan kesimpulan dan rekomendasi bagi manajemen. Selanjutnya, ada tahapan audit manajemen yang terdiri dari 7 tahapan. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengumpulan bukti, ketiga analisis dan penyelidikan penyimpangan, keempat ada penentuan tambahan korektif, kelima ada audit terperinci, dan keenam ada pelaporan, yang terakhir ketujuh ada tindak lanjut. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Pada tahap ini, auditor mengidentifikasi area dan tujuan audit berdasarkan dengan penugasannya. Teknik yang dapat digunakan bisa berupa kuesioner atau daftar pertanyaan, wawancara, observasi langsung, dan telah dokumen, seperti laporan keuangan, anggaran, produksi, dan penjualan. Setelah itu, auditor harus menyusun program audit, yaitu rencana kerja, yang mencakup langkah-langkah pengumpulan bukti dan penilaian terhadap kegiatan yang diaudit. Selanjutnya, ada tahap pengumpulan bukti. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengumpulkan data faktual yang akan digunakan untuk menilai apakah kinerja organisasi sudah memenuhi standar atau belum. Bukti dapat diperoleh melalui wawancara, dokumen pendukung, dan observasi lapangan. Semua hasil pengumpulan bukti harus dicatat secara sistematis dalam bentuk memo atau kertas kerja, agar mudah dapat dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya, ada tahap analisis dan penyelidikan penyimpangan. Tahap ini dilakukan dengan memeriksa adanya penyimpangan atau deviasi dari kebijakan atau standar yang berlaku. Auditor harus menentukan apakah deviasi tersebut signifikan atau tidak, apakah sudah pernah dikoreksi sebelumnya, serta apakah deviasi bisa mempengaruhi operasional di masa depan. Hasil penyelidikan akan menjadi dasar dalam merumuskan tindakan yang korektif. Oke, selanjutnya ada tahapan penentuan tindakan korektif. Auditor merumuskan tindakan korektif yang diperlakukan berdasarkan hasil analisis. Ada dua pertanyaan kunci. Pertama, tindakan apa yang sebaiknya dilakukan? Kedua, apakah tindakan tersebut layak dan dapat diterapkan? Penilaian terhadap tindakan korektif harus mempertimbangkan aspek biaya manfaat, moral karyawan, dan konsistensinya dengan kebijakan organisasi. Lalu ada tahapan audit terperinci. Audit terperinci dilakukan untuk mendalami permasalahan yang ditemukan dalam tahap sebelumnya. Di sini auditor mengumpulkan bukti tambahan yang relevan dan kompeten, menyusun dan mengelompokkan temuan berdasarkan kriteria, penyebab, dan akibat, mengembangkan temuan untuk dijadikan dasar kesimpulan dan rekomendasi. Temuan-temuan ini didokumentasikan dalam kertas kerja audit dan dianalisis secara mendalam untuk menentukan akar masalah. Lalu ada tahapan pelaporan. Tahapan ini merupakan akhir dari proses audit formal. Laporan audit harus disusun secara objektif dan profesional, menyajikan bukti yang kompeten, menjelaskan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, memberikan penghargaan terhadap kinerja yang baik, dan memberikan kritik secara konstruktif. Struktur laporan biasanya meliputi pendahuluan, isi utama atau temuan, kesimpulan, rekomendasi, dan lampiran. Selanjutnya ada tahapan tindak lanjut, yaitu tindak lanjut yang dilakukan untuk memastikan bahwa rekomendasi dari audit benar-benar diimplementasikan. Auditor akan memantau apakah tindakan perbaikan dilakukan sesuai rencana, hasilnya sesuai harapan, atau masih ada kekurangan yang perlu ditindaklanjuti kembali. Walaupun auditor tidak memiliki kewenangan untuk memaksa, peran auditor di sini adalah sebagai supervisi dan pemberi arahan kepada manajemen. Lalu ada alur proses audit manajemen. Yang pertama itu perencanaan, yaitu merancang audit sebelum dilakukan. Kedua, pekerjaan di lapangan. Auditor mengumpulkan data, menganalisis data. Ketiga, yaitu pelaporan, yaitu menyusun hasil audit secara formal. Keempat, ada tindak lanjut, mengecek apakah rekomendasi auditor telah dijalankan. Dan yang terakhir yaitu monitoring, pengawasan jangka panjang terhadap implementasi hasil audit. Selanjutnya ada hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan laporan audit kinerja. Yang pertama itu laporan audit kinerja harus ditulis secara objektif. Auditor tidak boleh terlalu overstate. Yang ketiga, informasi yang disajikan harus disertai suatu bukti yang kompeten. Yang keempat, auditor hendaknya menulis laporan secara konstruktif, memberikan pengakuan terhadap kinerja yang baik maupun kinerja yang buruk.
Yang terakhir, auditor hendaknya mengakomodasi usaha-usaha yang dilakukan oleh manajemen untuk memperbaiki kinerjanya. Ada kriteria audit, yaitu penetapan tujuan dan strategi organisasi, yang dimana audit menilai apakah organisasi telah menciptakan tujuan dan strategi yang jelas, terukur, dan selaras dengan visi misi. Kedua, kualitas SDM dan evaluasi kinerja. Audit menilai apakah SDM memiliki kompetensi sesuai tugasnya dan apakah terdapat sistem evaluasi kinerja yang objektif. Selanjutnya, struktur organisasi dan wewenang. Harus menunjukkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Keempat, ada perencanaan dan pengelolaan aktivitas. Perencanaan harus mencakup sasaran, waktu, anggaran, dan standar pelaksanaan. Auditor akan melihat apakah pelaksanaan kegiatan sesuai rencana. Selanjutnya, sistem dan pengendalian manajemen, yaitu pihak internal harus mencakup seluruh aktivitas dan dijalankan dengan konsisten. Dan yang terakhir, pengukuran kinerja dan produktivitas. Organisasi perlu memiliki indikator kinerja yang jelas dan sistem pelaporan berkala. Selanjutnya ada pengujian rinci. Pengujian rinci dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan operasional berjalan sesuai dengan tujuan dan anggaran yang telah disetujui. Auditor akan menilai apakah informasi yang tersedia dapat dipercaya, apakah biaya yang dikeluarkan sepadan dengan manfaat yang diperoleh, serta apakah aktivitas yang dilakukan benar-benar menghasilkan output yang direncanakan. Selain itu, auditor juga akan mengevaluasi apakah kegiatan tersebut mampu memenuhi target secara berkelanjutan dan apakah memang masih diperlukan dalam kondisi organisasi saat ini. Pengujian ini penting untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan relevansi dari seluruh aktivitas organisasi. Yang berikutnya ada teknik pengujian. Teknik pengujian yang digunakan meliputi pertama ada pengujian statistik, kedua ada survei operasional, ketiga ada penyebaran kuesioner, keempat ada analisis perbandingan, kelima penilaian data keuangan, dan yang terakhir ada konfirmasi ke pihak ketiga. Teknik-teknik berikut dipilih sesuai kebutuhan dan kondisi audit. Lalu berikutnya ada komponen audit. Komponen yang penting dalam audit manajemen meliputi pertama ada tujuan organisasi dan struktur, kedua ada sistem dan prosedur, ketiga ada pengendalian internal, keempat ada praktik pengelolaan SDM, dan kelima yang terakhir analisis fiskal dan area khusus investigasi. Setiap komponen ini harus dianalisis secara menyeluruh untuk mendapatkan hasil audit yang objektif. Bagian akhir dari proses audit manajemen adalah tahap laporan. Tahap laporan ini dibagi menjadi dua cara. Yang pertama, cara penyajian yang mengikuti alur informasi yang diperoleh selama tahapan-tahapan audit. Yang kedua, cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang menirbaratkan penyajian kepada kepentingan para pengguna laporan hasil audit. Bagaimana sih struktur pelaporan audit? Struktur pelaporan audit itu dilakukan dalam 3 tahap. Yang pertama, persiapan. Ngapain sih persiapan itu? Menyusun temuan dan bukti pendukung. Yang kedua, review. Ngapain aja? Evaluasi isi laporan oleh auditor dan manajemen. Yang ketiga, pengiriman. Laporan itu dikirim ke pihak yang terkait. Laporan audit itu harus koheren, logis, dan mudah dipahami. Dalam menyusun laporan, auditor itu perlu apa sih? Yang pertama, mengembangkan temuan individual. Yang kedua, mengumpulkan referensi pendukung. Yang ketiga, menyusun teks laporan. Yang keempat, menyusun laporan inti. Yang kelima, menyusun memorandum pengiriman laporan. Langkah-langkah itu membuat laporan menjadi sistematis. Nah, sekarang udah paham kan bagaimana tahapan-tahapan proses audit manajemen? Untuk semuanya, thank you for watching.